Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 16. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka selama kurang lebih 40 tahun ada di padang gurun, ya. Nah, perjalanan bangsa Israel selama ada di dalam padang gurun ini, mereka mengalami banyak sekali ujian, pencobaan, dan juga ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji mereka, untuk menguji kepercayaan mereka. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun ini? Peristiwa demi peristiwa dikerjakan oleh Tuhan supaya Tuhan melihat iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27, di sana bangsa Israel dipertemukan dengan Mara dan Elim, ya. Mara ini adalah tempat di mana umat Israel tidak dapat minum karena air yang ada di situ dikatakan pahit, sehingga mereka tidak bisa minum dan mereka bersungut-sungut karena rasa haus yang menimpa mereka. Tetapi setelah lewat dari itu, mereka mengalami mujizat di Mara karena airnya yang pahit diubahkan menjadi manis, dan dipertemukan berikutnya yaitu dengan Elim. Elim ini adalah tempat di mana umat Israel mendapatkan berkat yang melimpah, di mana di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ini gambaran tentang berkat yang luar biasa. Dua peristiwa yang dialami ini, Mara dan Elim, ini menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya terkadang melewati masa-masa yang pahit, masa-masa yang sukar. Kemudian Elim ini juga ada masanya anak-anak Tuhan mengalami berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa. Nah, masuk di dalam pasal yang ke-16 ini, umat Israel kembali bersungut-sungut. Padahal di perjalanan sebelumnya mereka mengalami mujizat Tuhan, sekalipun diizinkan hal yang pahit, tetapi Tuhan pun memberikan hal yang manis dalam perjalanan mereka. Tetapi pasal yang ke-16 ini kembali mereka bersungut-sungut. Apa yang dipersungutkan oleh umat Israel? Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, mereka kembali bersungut-sungut karena mengalami kelaparan. Ya, nah kalau kita mempelajari dari perjalanan umat-umat Israel selama mereka ada di padang gurun ini, adalah persungutan-persungutan yang mereka keluarkan itu tidak jauh dari berkat secara jasmani, itu tidak jauh dari soal perut, soal berkat
ya. Padahal bahwa Tuhan ketika membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka hidup tetap ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Selama di padang gurun Tuhan memelihara mereka, dan di tengah-tengah perjalanan itu kita melihat persungutan demi persungutan itu selalu keluar dari mulut umat-umat Israel. Secara terperinci di dalam Bilangan pasal yang ke-11, waktu mereka lapar, Tuhan mengirimkan roti mana, dan kemudian mereka bosan dengan mana, lalu mereka minta daging dan Tuhan kirimkan daging. Ya, itu secara terperinci dari kisah yang terjadi, ya. Dan ini ada hubungan dengan pasal yang ke-16 ini. Bagaimana peristiwanya ketika mereka itu lapar, ya. Dan Tuhan berjanji, aku akan mengirimkan roti yang turun dari langit. Tetapi kalau kita melihat mengapa umat-umat Israel ini selalu bersungut-sungut, ya. Mereka ketika lapar sama Tuhan diberikan roti mana dari sorga. Ketika mereka bosan dengan roti mana yang turun dari langit, mereka kembali bersungut-sungut, bosan memakan roti. Hanya roti ini terus yang kami dapati. Dan Tuhan mengirimkan daging seperti yang diinginkan oleh mereka. Judul firman Tuhan hari ini adalah belajar mencukupkan diri. Berkat-berkat yang diterima oleh umat-umat Israel. Waktu mereka lapar, mereka meminta makan, Tuhan kirimkan roti mana. Waktu mereka bosan dengan roti mana, mereka bilang, kami ingin memakan daging, dan Tuhan pun menginginkan daging. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari pelajaran hidup bangsa Israel ini? Mereka tidak pernah puas, mereka tidak pernah berkata cukup. Apa yang mereka terima harusnya dinikmati, harusnya itu disyukuri. Tetapi ketika bosan dengan roti mana, meminta lagi kepada Tuhan, minta daging, dan Tuhan pun beri daging. Nah, kita akan sama-sama belajar mengapa bangsa Israel itu tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Karena ketika apa yang terjadi menimpa mereka, tidak pernah bersyukur di dalam hidup mereka, karena mereka tidak pernah merasa cukup apa yang mereka miliki. Ciri-ciri orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah mencukupkan diri. Yang pertama dalam Keluaran 16 ayat yang ke-20, ya. Di ayat yang ke-20, Keluaran 16 ayat yang ke-20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Peraturannya, waktu Tuhan berkata, menyampaikan kepada Musa, engkau sampaikan kepada umat-umatku supaya setiap hari mereka mengambil roti mana yang turun dari sorga itu adalah secukupnya, seperti yang dibutuhkan per keluarga demi keluarga, dan hanya diperbolehkan mengambilnya untuk seperlunya hari itu. Tidak diperbolehkan untuk menyimpan. Kalau misalnya mengambilnya terlalu banyak, maka itu akan sisa, ya. Kalau sampai sisa itu sampai di esok harinya, maka itu akan menjadi ulat, berbau busuk. Nah, itu yang dilarang oleh Tuhan. Jadi mereka dianjurkan mengambil porsinya sesuai kebutuhan keluarga-keluarga. Hanya cukup untuk hari itu saja, ya. Nah, dari sini kita belajar mengapa orang-orang yang tidak pernah cukup itu ciri-cirinya adalah mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Kadang orang lapar mata, ingin mengambil sebanyak-banyaknya, padahal porsinya mungkin itu terlalu berlebihan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, mencukupkan diri sesuai dengan kebutuhannya. Kita belajar dari peristiwa bangsa Israel ini. Nah, oleh sebab itu, apa yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kita belajar bagaimanakah kita menjadi orang yang belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Nah, tidak taat dengan apa yang diberikan sesuai dengan peraturan pada waktu itu. Yang kedua adalah di dalam Bilangan 11 ayat 33 sampai 34, waktu mereka minta daging, Tuhan memberikan daging, ya. Nah, di ayat yang Bilangan 11 ayat 33 sampai 34, di sana adalah mereka bernafsu rakus.
Karena di ayat itu berkata, masih sementara ada di dalam mulut mereka, mereka sudah menginginkannya lagi. Bahkan sampai keluar dari hidung mereka. Ini adalah sesuatu yang menjijikkan ya Bapak Ibu. Rakus ini adalah tamak. Nah, masih menginginkan, padahal sudah ada di dalam dirinya, tapi masih menginginkan yang lain. Saat ini mungkin orang sudah kaya, tapi masih menginginkan kekayaan. Sudah berkecukupan, tetapi masih menginginkan lebih. Nah, ini kita belajar. Orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan karena ketamakannya, karena kerakusannya. Kita belajar dari hal ini. Tuhan sudah memberikan apa yang mereka minta, tetapi mereka tidak bersyukur dengan berkat yang mereka miliki. Apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu? Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan? Seringkali manusia tidak mensyukuri apa yang dimilikinya, tetapi selalu menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Kita belajar dari peristiwa bangsa Israel ini. Mereka belum bisa bersyukur. Mereka tidak mencukupkan diri dengan apa yang mereka miliki saat itu. Akibatnya di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-33 itu Tuhan menjadi murka. Orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang selalu ingin, itu bisa mendatangkan murka di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan murka, maka orang-orang yang rakus itu mengalami petaka, dihukum oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang mengerikan. Mungkin ini sepertinya seolah-olah hal yang sepele, gak bersyukur, menginginkan yang lain, itu kan wajar. Wajar apabila itu sesuai dengan porsinya kita. Tetapi apabila yang kita inginkan berlebihan, apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang memperkaya diri hanya untuk kepuasan diri, itu menjadi kejahatan di hadapan Tuhan dan mendatangkan murka di hadapan Tuhan. Lalu bagaimanakah seharusnya? Yang harus kita lakukan sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan kita. Maka dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian A, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Tuhan di sana berkata bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mensyukuri setiap berkat Tuhan yang kita miliki, mensyukuri dengan apa yang Tuhan beri, itu bisa mendatangkan berkat, sejahtera, dan berkat itu akan menjadi sebuah berkat yang akan mendatangkan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian yang kita harus pelajari dalam kehidupan ini, saat apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka jangan kita bersungut-sungut dengan berkat yang kita punya, karena setiap orang memiliki berkat sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu, setiap kita sudah disediakan berkat oleh Tuhan. Syukuri berkat Tuhan. Kita masing-masing diberikan berkat sesuai dengan porsinya, dan yang banyak dikatakan tidak akan berkelebihan, tetapi yang sedikit pun juga tidak akan berkekurangan. Karena apa? Tuhan memberkatinya cukup. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar mencukupkan diri dari setiap berkat yang Tuhan beri, karena berkat itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat kembali memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesukaan bagi kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ajarkan kami untuk belajar bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan, belajar mencukupkan diri atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipuaskan. Setiap kebutuhan kami itu semua ada di dalam berkat-berkatnya Tuhan yang Engkau berikan dan sediakan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, untuk mereka melakukan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga mereka terus boleh belajar mencukupkan diri seperti apa yang Engkau firmankan pada hari ini.
Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil keluarga besar GPDI El Shaddai dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.